Baik, selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Tirta Dewi, sebagai masih muda. Sebenarnya saya pengen muda terus ya, di PJLKK. Sebelumnya bertugas di Taman Nasional Kutai dan Balai Besar KSDA Jawa Barat, pindah ke PJLKK itu 2018. Jadi saya pun masih belajar. Mungkin nanti dari teman-teman kalau ada kesalahan informasi bisa sama-sama dibantu. Saya paling senang kalau presentasi itu paling akhir sebetulnya ya, karena sebelumnya udah pasti dijelaskan dengan detail latar belakang, jadi saya akan lebih singkat mudah-mudahan ya. Secara umum saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi. Tapi mungkin akan banyak selisipan materi, nggak apa-apa ya saya mengulang ya. Ini hanya gambaran umum, saya akan langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu. Ini ada gambaran umum kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Taman nasional kita sebetulnya sudah 56, kemarin presentasi yang awal saya 54, tapi udah confirm 56. Hanya saja kalau ditanya, balai pengelolaannya itu bukan 56 ya kawan-kawan ya. Kalau terkait dengan data bisa dicek di website kita, di KLHK. Jadi kalau teman-teman mencari data, jangan cari di website yang informasinya itu di luar KLHK. Nanti kalau misalkan teman-teman lagi belajar atau apa, dicek saja di website KLHK. Kalau terkait dengan balai pengelolaan itu beda dengan yang kita sebut dengan kawasan. Kalau kawasan kita ada 56, 570 sebetulnya ini kalau di total ya, karena ada tambahan 2, saya belum rubah, mohon maaf. Akan tetapi kalau balai Taman Nasional, kalau pertanyaannya adalah berapa balai Taman Nasional, itu tidak 56, tapi 48. Dan berapa balai KSDA? KSDA itu dia memangku kawasan cagar alam, Soka Marga Satwa, Taman Wisata Alam, dan CASM dan TWA. Tahura sendiri, Taman Buru juga termasuk di dalam KSDA, jadi KSDA itu memangku 4 jenis kawasan. Kalau ditanya berapa banyak balai KSDA di kita itu, secara resmi disebutkan adalah 26. Jadi kalau ada pertanyaan, jangan sampai terjebak. Kalau pertanyaan adalah kawasan Taman Nasional, maka jawabannya adalah 56. Tapi kalau balai Taman Nasional itu tidak 56. Karena ada balai Taman. Kalau halo? Apa terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Iya, karena ada Taman Nasional, saya lanjutkan lagi, karena Taman Nasional yang dikelola oleh BKSDA. Jadi belum ada unit pengelola tersendiri. Jadi seperti itu, kalau nanti ada pertanyaan, agak teliti gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi, ini kita bicara tentang umum aja, ini masih umum, kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Terbagi menjadi 2, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Tadi sudah cukup banyak dijelaskan oleh teman-teman, saya kira ini bisa di-skip. Kawasan suaka alam CA dan SM, lalu ada KPA, ada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya, dia beda fungsi, mereka punya fungsi masing-masing, dan ada satu lagi yang disebut dengan Taman Buru. Saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi karena teman-teman tadi sudah menjelaskan dengan detail. Nah, ini terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi kita. Jadi sebetulnya kita tahu dasar pengelolaan kita adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 yang menyebutkan 3 pilar pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Dan sebetulnya strategi pengelolaan kawasan konservasi itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 yang sekarang lagi direvisi ya. Kita bicara tentang level ekosistem dan spesies. Kalau genetik itu sebetulnya sudah dilakukan, akan tetapi masih belum tercantum secara harafiah di Undang-Undang Nomor 5 kita. Dan ini sedang di-drafting dan sedang diusulkan untuk revisi terkait dengan pengelolaan genetik. Tapi sebetulnya untuk pengelolaan konservasi kita itu ada di 3 tingkat, yaitu ekosistem, spesies, dan genetik. Harapannya bisa dikelola secara serasi dan seimbang, dan terwujudnya kelestarian SDA kita. Ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Lalu terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi sendiri, sebetulnya secara umum
kita bicara tentang perencanaan, pelindungan, pengawetan, pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, dan evaluasi fungsi. Secara umum seperti ini. Dan yang akan saya paparkan adalah terkait dengan bidang pemanfaatan, yaitu TSL, jasa lingkungan, dan HHBK, tapi yang akan spesifik saya jelaskan adalah tentang jasa lingkungan. Apa itu jasa lingkungan? Yang tercantum di kita itu hanya ada 4, wisata, air, karbon, dan panas bumi. Ini kurang, nanti saya tambahkan lagi ya. Wisata, air, karbon, dan panas bumi. Sebetulnya banyak jasa lingkungan lainnya, tapi yang sudah dinormakan itu ada 4. Untuk di KLHK ya maksudnya. Kita lanjut. Baik. Nah, ini. Uniknya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK itu satu-satunya kementerian di Indonesia yang memangku kawasan. Kementerian lain tidak ada yang memangku kawasan. Hanya KLHK yang memangku kawasan, dia punya wilayah. Jadi itulah keunikan kita. Tanggung jawab kita lebih besar karena kita punya rumah yang harus dikelola. Kementerian lain itu tidak. Mereka sifatnya koordinasi dan koordinasi. Tapi kalau KLHK betul-betul mengelola tata. Untuk KSDAE sendiri, kita masuk dalam Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, terbagi dalam 5 direktorat, dan untuk unit pelaksana teknis yang kita sebut sebagai pemangku kawasan, ada Balai Besar TN, Balai Besar KSDA, dan Balai KSDA, bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal, langsung ke Direktorat Jenderal, akan tetapi secara umum pengelolaan kita saling terkait antara pusat. Direktorat ini disebut dengan pusat, sementara UPT kita sebut dengan pelaksana teknis, tapi saling terkait satu sama lain untuk mewujudkan kinerja dari Dirjen KSDAI. Oke, kita lanjut. Ini dasar dari pemanfaatan ya. Dasar dari pemanfaatan jasa lingkungan itu ada di pasal 26 Undang-Undang 5 tahun 90. Lalu apa sih tugas pokok fungsi dari Direktorat PJLK? Jadi dasarnya adalah ini. Kita punya fungsi, kalau terkait dengan kawasan ada 6. Ya, ada penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan dan sebagainya. Ini bisa dicek, ada penyiapan LSPK, koordinasi dan sinkronisasi, BIMTEK dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan. Satu fungsi yang lainnya, atau tugas yang lainnya itu adalah administrasi direktorat. Jadi kalau terkait dengan kawasan, itu ada 6. Dan jasa lingkungan tadi sudah saya sebutkan, ada 4. Dan pemanfaatan yang bisa dilakukan itu adalah non-komersial dan komersial. Kalau non-komersial itu boleh dilakukan di semua wilayah, tapi terbatas dan ada aturannya. Dan kalau untuk komersial hanya boleh di KPA, yaitu Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Tahura, dan Taman Buru. Dan ini kaitannya komersial adalah dengan penerimaan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi pemanfaatan ada 2 jenis, komersial dan non-komersial, sementara bidang pemanfaatan itu ada 4. Seperti itu ya, mudah-mudahan cukup jelas. Lalu untuk perubahan-perubahan dari Direktorat PJLKK sendiri, sebelumnya kita mempunyai 4 eselon 3 dan 9 eselon 4, tapi karena ada perampingan hanya ada 2 eselon 3 dan 1 eselon 4. Untuk eselon 3-nya, subdirektorat, jasa lingkungan, wisata alam, dan promosi pemasaran itu digabung jadi satu subdirektorat, sementara air, panas bumi, dan karbon itu menjadi satu subdirektorat. Tapi tetap masih 4 jasa lingkungan yang dikelola oleh KLHK di kawasan konservasi. Kita bicara di kawasan konservasi ya, tidak di luar kawasan konservasi, tapi hanya di kawasan konservasi. Lalu PEH itu di mana? PEH itu boleh mengerjakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan. Secara umum prosesnya seperti ini. Jadi tadi saya sudah sebutkan ada unit pelaksana teknis dan ada yang disebut dengan pusat yang kita sebut dengan direktorat. Secara umum ada NSPK. NSPK itu norma standar ya, jadi pedoman-pedoman itu wilayahnya ada di pusat. Jadi kami yang menyusun norma-norma apa yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan untuk pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan. Kemudian perencanaan ini baik UPT maupun direktorat juga kita melakukannya bersama. Prakondisi ini kita bicara tentang penyiapan awal sebelum kita melakukan pemanfaatan.
ada bagian masing-masing, lalu ada pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Dan P itu bisa dari hulu ke hilir melaksanakannya, termasuk dengan peningkatan kapasitas SDM untuk menunjang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi. Nah, apa yang dipakai untuk menjadi pedoman norma standar prosedur dan kriteria kita dalam dalam pemanfaatan jasa lingkungan? Jadi kita udah sepakati bersama dan diketahui bersama ya, awalnya kita bicara tentang undang-undang paling tinggi, itu kita bicara tentang undang-undang. Fitrahnya konservasi itu selalu Undang-Undang 5 tahun 90 dan juga 4199 tentang kehutanan. Saya rasa teman-teman udah tahu ya, kita langsung loncat pada perubahan-perubahan yang sekarang. Sekarang itu ada yang disebut dengan, tadi sudah disebutkan tentang Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020 atau 21 ya, saya jadi lupa deh tadi. Nah, ini sebetulnya ada satu undang-undang lain di antara pengelolaan jasa lingkungan yang saya sebutnya gimana ya, kalau kita bicara undang-undang itu menjadi kendala agak kurang etis ya sebagai ASN. Tapi sebetulnya memang itu menjadi kendala pemanfaatan jasa lingkungan air karena terbit Undang-Undang 17 kita di tahun 2019. Tapi memang bukan undang-undang dari KLHK tapi dari PUPR yang melarang pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi di pasal 33. Nah, kemudian kita bersyukur ada Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020 ya, di sini. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang memangku semua banyak undang-undang dan di sini diperbolehkan pemanfaatan air. Agak rumit ini untuk pemanfaatan air, tapi kalau untuk secara umum wisata alam dan karbon semuanya masih mengikuti alur ya, tapi kalau untuk air karena ada terbitnya undang-undang ini. Ini kalau mau dijelaskan panjang kronologisnya ini benar-benar unik. Tapi dengan adanya Cipta Kerja, kita bisa memanfaatkan kembali air di kawasan konservasi. Hanya saja kita masih menunggu draft permen LHK tematik terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang akan mengakomodir yang bukan mengakomodir ya, menjembatani antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan 17. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan Permen LHK Nomor 3 yang lebih detail menjelaskan tentang norma pemanfaatan, syaratnya apa, bagaimana caranya, tetapi akan dijelaskan lebih detail lagi di Permen LHK ini. Kita masih mengacu pada Permen LHK P4, P8, P18. Untuk P4 itu untuk panas bumi, P8 untuk wisata alam, dan P18 untuk air dan energi air. Secara umum kita masih mengacu pada Permen LHK ini untuk teknisnya, akan tetapi semuanya ini nanti akan digabung di dalam Permen LHK tematik ini. Dan ini masih di drafting, lagi diharmonisasi, dan semua pemanfaatan untuk air itu masih ditunda karena belum terbit Permen LHK tematik. Jadi kalau teman-teman nanti kalau mau baca tentang aturan, saran saya adalah dibaca tentang Permen LHK ini, Undang-Undang 11, ya, dan Undang-Undang 5 dan Undang-Undang 5 dan 41. Kalau untuk yang pemanfaatan jasa lingkungan. Kalau ini dia memang detail masih terpisah, kalau di tematik nantinya akan digabung menjadi satu pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi. Tapi karena ini belum terbit, kita masih mengacu pada ketiga Permen LHK ini. Ini dasarnya. Nah, untuk perencanaan sendiri, kita mengenal yang disebut dari atas, kita mengenal disebut dengan prioritas nasional dan rencana kerja strategis. Diturunkan di tingkat kementerian menjadi rencana strategis KLHK dan rencana kerja KLHK, diturunkan lagi ke eselon 1 KSDAE, Ditjen. Jadi rencana strategis eselon 1 kita dan rencana kerja eselon 1 kita, lalu diturunkan lagi menjadi rencana eselon 2 di Direktorat PJLKK, dan untuk UPT juga mengacu pada rencana strategis dan rencana kerja eselon 1 kita. Akan tetapi sebetulnya ini ada keterkaitan yang kita sebut dengan indeks kinerja. Jadi indeks kinerja kita berbarengan untuk mewujudkan indeks kinerja di
eselon 1 kita. Oke, kita lanjut. Lalu yang berikutnya kita bicara tentang prakondisi. Apa itu prakondisi? Jadi sebelum melakukan pemanfaatan, kita punya yang disebut dengan prakondisi. Jadi seperti apa ya saya sebut ya? Kalau di dalam kawasan, tadi disebutkan tentang penataan blok. Itu ibarat rumah. Kalau rumah itu kita udah membicarakan ruang. Belum ruang ya kalau blok itu ya. Apa ya secara nyatanya? Jadi kalau kita sedang membangun rumah, kita membangun ruangan-ruangan lah, istilahnya seperti itu ya. Itu disebut dengan zonasi atau blocking. Tapi prakondisi yang lebih detail, ketika kita masuk ke dalam zona pemanfaatan atau blok pemanfaatan misalnya, ruang itu, ruang pemanfaatan, kita mengatur lagi di mana yang boleh menjadi, di mana yang paling bagus menjadi tempat tidur, di mana yang menjadi lemari. Nah, itulah prakondisi di pemanfaatan jasa lingkungan. Kita mengenal wisata alam itu desain tapak. Kalau di air itu disebutnya penetapan areal pemanfaatan air dan energi air, dan semua itu ditetapkan dan disahkan oleh dirjen kita. Jadi sebelum melakukan pemanfaatan tanpa prakondisi itu tidak boleh. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah langsung melakukan pemanfaatan di kawasan konservasi? Tidak bisa, harus ada prakondisi dulu. Setiap UPT harus melakukan prakondisi, membuat desain tapaknya, membuat PA-PA-nya. Kalau di kalau di Panas Bumi kita ada yang namanya WKP atau WPSE ya di sini. Jadi ada prakondisi yang harus kita lakukan. Lalu di mana UPT dan Direktorat PJLKK perannya? Jadi misalkan kayak desain tapak. Desain prakondisinya wisata alam itu ada dua, desain tapak dan master plan pariwisata alam. UPT itu lebih ke melakukan kajian studi, penyusunan dokumen dan konsultasi publik. Untuk master plan juga seperti itu. Akan tetapi untuk Direktorat PJLKK itu yang melakukan penelaahan dan melakukan pembahasan serta menjembatani apakah itu sesuai dengan aturan dan mengusulkan untuk ditetapkan. Jadi kita lebih ke proses penetapan, sementara kalau UPT adalah penyusunan. Apa dasarnya? Ini. Ya. Kalau untuk master plan dasarnya adalah ini. Kita punya master plan pariwisata alam 2011 sampai 2078. Jadi teman-teman bisa searching ya dokumen-dokumen ini, tapi kalau desain tapak itu biasanya ada di UPT masing-masing. Dan untuk APBK itu air, panas bumi, dan karbon, karena sudah menjadi satu. Kalau untuk air kita sebut dengan papa, tapi tidak ada mama, hanya papa saja, agak tidak adil memang ini APBK. Hanya ada PA-PA, kita sebutnya papa. Tugasnya UPT apa? Perannya untuk inventarisasi, penyusunan laporan, dan mengusulkan. Sementara di direktorat itu perannya adalah penelaahan dan pemrosesan dokumen. Dasarnya apa? Ini. Dasarnya ada di sini. Ada di Perdirjen, tapi nanti Perdirjen ini akan dihapus, masuk ke dalam tematik. Tapi sementara tematik belum terbit, tetap ini masih berlaku. Dan sampai dengan saat ini 4 unit kawasan, bukan 4 balai ya, 40 balai ya, 40 unit kawasan. Kita bicara unit kawasan berarti Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Tahura. Tahura itu kewenangannya ada di pemerintah daerah, sekarang dikelola oleh pemerintah daerah. Bukan, jadi kalau disebutkan dengan 40 unit kawasan bukan berarti 40 balai. Kita bicaranya unit kawasan yang sudah ditetapkan PA-PA, tapi data update terbaru itu sebetulnya 44 sekarang. Tapi nanti saya ganti di sini biar teman-teman bisa membaca lagi. Lalu kalau untuk panas bumi, apa sih tugasnya UPT? UPT itu juga sama ya. Pada secara umum melakukan kajian, inventarisasi, mengusulkan. Nah, tugasnya, kata kuncinya itu, direktorat itu apa? Penelaahan dan pemrosesan dokumen. Kata kuncinya itu. Jadi kalau misalkan ditanya peran UPT apa, peran direktorat apa? Kata kuncinya adalah kalau UPT inventarisasi, penyusunan laporan dan pengusulan, kalau direktorat itu adalah penelaahan dan pemrosesan dokumen. Dan untuk panas bumi agak unik juga karena terkait dengan ESDM. Jadi wilayah-wilayah panas bumi itu tergantung pada WKP yang ditetapkan oleh ESDM. Ya, jadi dasarnya adalah ini. Nah, untuk
karbon, sama ya, perannya UPT adalah identifikasi dan penghitungan nilai karbon, dan UPT itu adalah penelahan dan pemrosesan. Jadi mungkin bisa ini gampang mengingatnya. Kalau ada soal nanti sama-sama melakukan tapi perannya berbeda. Oke, dan ini kalau untuk dasarnya sedang disusun draft permen LHK-nya tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon yang merupakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon. Mudah-mudahan cukup paham ya. Nanti bisa dibaca sekilas semuanya di sini di aturan-aturan ini. Lalu kita beranjak ke pelaksanaan. Ini agak panjang kalau kita bicara tentang pelaksanaan, tapi teman-teman bisa baca di PP 5 2021 atau Permen LHK nomor 3 tahun 2021, lebih detailnya di Permen LHK. Itu bicara tentang siapa yang boleh mengusulkan, siapa yang boleh memanfaatkan, dokumennya apa saja yang dipersyaratkan, itu semua ada di sini. Untuk pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi termasuk dengan KKH juga. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya pemanfaat itu konsepnya sama, hanya mungkin nama-nama dokumen dan dokumen-dokumennya aja ada mungkin 1-2 yang berbeda, dan ini bisa dicek di Permen LHK. Jadi kalau untuk perizinan berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha, baik wisata alam, panas bumi, dan air, UPT itu perannya adalah penelaahan proposal, penerbitan rekomendasi atau pertimbangan teknis, dan penetapan tata batas. Direktorat perannya adalah verifikasi dokumen, pembahasan dokumen, dan pemrosesan pengesahan dokumen. Itu ya. Dan ini sekarang perizinan berusaha itu semua melalui OSS, nanti di slide berikutnya nanti saya bisa jelaskan. Lalu pelaksana itu juga ada yang disebut dengan ketika udah dapat izin akan ada pembangunan sarpras, fasilitas publik, dan ini harus sesuai dengan dokumen-dokumen yang sudah diusulkan yang kita sebut dengan rencana pengusahaan. Ada rencana pengusahaan pariwisata alam, rencana pengusahaan air, rencana pengusahaan energi air. Jadi harus sesuai dengan dokumen yang sudah disahkan sesuai dengan izin yang diberikan. Jadi kalau air berapa debitnya, sarprasnya apa saja, sebelum itu sudah ada di proposal dan itu harus sesuai, dan UPT lah yang mengawasi. Lalu untuk pemanfaatan jasa lingkungan juga kita ada yang disebut dengan pemasaran konservasi alam. Sama ya, UPT dan Direktorat PJLKK juga mempunyai peran masing-masing. Jadi kalau misalkan UPT itu lebih ke lingkup skup wilayahnya, tapi kalau Direktorat PJLKK mengelola secara keseluruhan. Gitu ya. Kita punya virtual tour juga, jadi teman-teman kalau ada waktu bisa nonton virtual tour. Biasanya diumumkan ya virtual tour di IG PJLKK. Nah, itu bedanya. Kalau misalkan di UPT bisa terbatas pada wilayahnya, kalau untuk Direktorat itu secara keseluruhan di seluruh Indonesia yang dikelola. Nah, untuk perizinan non komersial, UPT itu, ini ada sedikit perbedaan. Penelaahan proposal dan penerbitan rekomendasi atau pertimbangan teknis. Sekarang itu ada perubahan, tapi karena kita pakai yang lama, yang tadi saya sebutkan 3 tadi, jadi Direktorat PJLKK di sini masih kosong, karena sebelumnya non komersial itu diterbitkan oleh kepala balai atau balai besar. Hanya ketika nanti ada ketika sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja dan tematik, itu akan langsung ke Dirjen. Jadi nanti di sini ada peran PJLKK, cuman karena belum terbit tematiknya, saya agak bingung juga kalau mau naruh di sini ya. Jadi kita masih pakai yang lama. Nah, yang terakhir ini adalah monitoring dan evaluasi. Sebetulnya evaluasi kita tuh ada 3 jenis. Secara umum ya, evaluasi tahunan, evaluasi insidentil, jadi kapan saja boleh, dan evaluasi setelah perizinan berusaha itu habis dan akan diperpanjang. Jadi kita sebutnya dengan evaluasi besar kalau di sini ya. Jadi ada 3 jenis evaluasi, tapi sebetulnya prosesnya sama. Kalau untuk evaluasi perizinan berusaha untuk wisata alam, paling sedikit itu 6 bulan, gitu ya, paling sedikit. Oke. Sementara kalau untuk direktorat itu paling sedikit 1 kali dalam setahun. Dasarnya apa? Dasarnya ini.
Ya, dasarnya ini. Nah, sama. Sebetulnya kalau kayak air dan energi air juga seperti itu. UPT juga boleh melakukan monitoring dan evaluasi jika diperlukan dan ada kewajiban di 1 tahun sekali. Dan Direktorat PJLKK juga seperti itu. Dan boleh melakukan evaluasi insidentil jika ada satu dan lain hal yang memang diperlukan kegiatan evaluasi. Biasanya itu karena terjadi laporan misalkan penyimpangan pembangunan sarpas, itu biasanya kita insidentil sifatnya. Dasarnya adalah di sini. Nah, kalau untuk panas bumi, direktur teknis dan kepala UPT yang melakukan pengawasan itu secara bersama-sama. Ini ya, dasarnya dari sini. Sama paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Oh, sorry ya. Ini sebentar. Ada tambahan sebetulnya. Sebentar ya. Saya ingin menjelaskan sesuatu. Nanti saya masukkan ke dalam slide, tapi saya mau tukar slide dulu. Ada sesuatu yang penting yang perlu disampaikan. Sebentar, kayak gitu. Sebentar ya. Oke. Sepertinya kehapus ini. Sebentar. Saya sudah siapkan. Ya. Nah, ini ya. Oke. Saya mau menjelaskan satu slide ini. Untuk pemanfaatan perizinan berusaha. Sebentar. Izin Bu, belum kelihatan slide-nya. Iya, sebentar saya tukar dulu. Ya. Oke. Ini secara umum, kelihatan ya? Iya, kelihatan Bu. Mudah-mudahan kelihatan nih. Harusnya udah masuk ke slide yang tadi, tapi kayaknya kelihatan Bu, nggak kelihatan. kelihatan ya. Oke. Secara umum, ini baik di panas bumi, air, energi air, wisata alam maupun KKH, prosesnya sebetulnya sama. Untuk perizinan berusaha atau pemanfaatan komersial itu melalui sistem OSS. Yang membedakan tuh apa? Yang membedakan adalah ini. Ini persyaratannya. Yang membedakan tuh ini bisa dicek di Permen LHK 3 tahun 2021. Jadi dimulai dengan apa? Dimulai dengan pendaftaran NIB, lalu pengajuan permohonan di OSS. Ini secara umum seperti ini. Jadi harus punya NIB dulu pemohon, dan ini ada proposal, pertimbangan teknis dari UPT. Jadi semua dokumen-dokumen ini nih ada di Permen LHK 3 2001. Tapi prosesnya adalah pendaftaran NIB, pengajuan permohonan di OSS, dan penerbitan perizinan berusaha. Tidak lagi melalui sistem manual, tapi langsung di sistem OSS, termasuk dengan penerbitan perizinan berusaha. Ya, jadi kalau perizinan berusaha itu dia pasti akan ada di akhir bukti setor iuran PNBP untuk iuran perizinan. Ya, jadi ini apa sih namanya, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan itu yang mungkin berbeda satu dan sama lain. Tapi secara umum pasti ada proposal, pasti ada pertek, fakta integritas pasti ada, persetujuan dokumen lingkungan itu pasti ada, entah UKL-UPL ataupun AMDAL. Kalau untuk air itu AMDAL, kalau untuk yang lain bisa dicek sendiri ya di Permen LHK 3. Dan ini yang biasanya berbeda-beda, karena kita bicara tentang spesifik perizinan berusaha apa yang diajukan. Kalau ini saya sampelnya karena kebetulan saya di air, jadi saya pakai sampel yang di PJLA dan PJLA. Nah, sebenarnya perubahan tematik itu apa sih? Perubahan permen tematik. Kalau untuk Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, sebetulnya tidak ada yang berubah untuk jenis perizinannya kecuali di air. Wisata alam tidak ada yang berubah. Panas bumi tidak ada yang berubah. Maksudnya nomenklaturnya untuk izin komersial non komersial hanya berubah penamaan, tapi tidak ada yang substansial yang berubah. Hanya kalau di air itu berubah cukup signifikan karena gini, awal itu ada 2.
Jadi untuk non-komersial dan komersial. Tapi dengan adanya PP nomor 5, akhirnya terbagi menjadi 3. Ini ada sejarahnya kenapa dibagi menjadi 3, karena waktu Cipta Kerja itu terbit, semua perizinan itu diinfokan bahwa akan melalui OSS. Jadi pada waktu itu, perizinan non-komersial kita masukkan ke dalam OSS dengan tarif 0. Akan tetapi seiring dengan perubahan-perubahan aturan, akhirnya perizinan non-komersial itu boleh di luar OSS, jadi akhirnya kita punya 3. Ini perubahannya. Jadi seperti perizinan berusaha, itu bicara tentang yang komersial di sini di P18 ya, aturannya. Ini sebetulnya A dengan A itu sama. B itu sebetulnya adalah C untuk non-komersial, tapi B juga bisa jadi B. Ini di OSS, A dan B ini di OSS, tapi yang B ini tarif 0, yang hanya boleh mengajukan untuk kepentingan di luar usaha. Jadi untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau bingung, nanti kalau tematiknya terbit, nanti kita bahas lagi, tapi untuk sementara, perubahan signifikannya adalah ini, untuk yang lain tidak ada yang berubah, kecuali nomenklatur ya, nomenklatur itu kayak dulu izin usaha namanya, tapi sekarang jadi perizinan berusaha. Perubahan seperti itu, atau jangka waktu. Nah, kalau untuk air juga, ini juga agak signifikan. Awal itu adalah pembagian skala usahanya, kita terbagi menjadi mikro, kecil, menengah, besar, berdasarkan debit atau modal usaha, tapi untuk yang tematik kita usulkan berdasarkan debit pemanfaatan. Dan lokasi kegiatan terutama. Lokasi kegiatan, bentar ya, dulu itu boleh di SM. Tapi sekarang baik wisata alam dan yang lainnya, pemanfaat itu hanya boleh untuk komersial di TN, TWA, Tahura, dan TB. Untuk non komersial kita istilahnya kalau di air itu penyediaan dan penggunaan ya, tapi kalau di wisata juga ada yang non komersial juga, itu boleh di SM. Nah, ini perubahannya. Ya, ini perubahannya. Jadi kalau sekarang itu yang izin usaha atau komersial itu tidak boleh dilakukan di Swaka Marga 1 atau di KSA. Hanya boleh di KPA dan TB. Di dalam usulan tematik ya, dan termasuk dengan yang didrafting dengan masuk harmonisasi sekarang. Nah, mekanisme perizinannya seperti apa? Tadi itu sudah saya sebutkan bahwa perubahan 3 izin tadi, untuk yang non-komersial yang cukup signifikan, boleh awalnya di UPT, tapi sekarang itu akan menjadi izin Direktur Jenderal untuk non-komersial. Sistemnya tidak melalui OSS, tapi offline. Izin Bu Sahat, waktunya Ya. mungkin 2 menit lagi Bu, mohon izin. Apa tuh? Waktunya mungkin sekitar 2 menit lagi Bu. Oh iya, ini udah mau selesai kok. Siap-siap. Dan ini izin lingkungan, kita pakai AMDAL. Tadinya UKL tapi kita pakai AMDAL. Perubahan lainnya adalah tentang denda dan adendum yang dimasukkan sebagai usulan baru. Secara umum sama saja, tapi ini perubahan yang agak banyak itu mungkin di air ya. Jadi yang saya jelaskan di air. Tapi kalau untuk yang wisata, paling mudah itu adalah membaca Permen LHK 3. Jadi seperti itu. Nah, oke, udah tuh. Udah ya? Oh, siap. Saya rasa cukup sampai di situ. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Saran saya, teman-teman, kalau untuk pemanfaatan itu bisa didalami Permen LHK 3 2021 dan PP 5 2021, dan 3 aturan tadi saya sebutkan, ya. Kuncinya ada di situ. Yang peraturan ya, mana tadi peraturan itu ya? Sudah hilang deh. Nah, ini ya, kuncinya ada di sini. Secara umum ada di situ, jadi bisa didalami di situ. Mudah-mudahan tidak kesulitan karena saya rasa sudah cukup jelas. Dan saya rasa apa yang ingin saya sampaikan sudah cukup. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, tapi berhubung saya perempuan,
Biasanya kalau perempuan jarang disalahkan dan tidak ingin disalahkan, jadi tidak perlu dimaafkan. Siap, Baik, siap. terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain waktu.